Ya, nama saya Denny. Saya seorang bapak muda. Bapak muda yang memiliki anak 2 perempuan ya. Saya akan menyaksikan pengalaman saya bagaimana pertobatan saya. Meskipun saya waktu kecil pun sudah tobat, tetapi ketika dewasa pertobatan itu sesungguhnya benar. Saya menjadi orang Kristen mulai sejak kecil. Pengalaman yang saya mau ceritakan adalah di mana saya mengalami kekecewaan dan hampir meninggalkan Tuhan. Dan waktu itu saya mengalami sebuah kepahitan yang luar biasa. Saya tiba-tiba di dalam sebuah pelayanan itu, kalau istilah dunia itu di blacklist atau diblokir sebuah pelayanan, sehingga saya tidak bisa melayani di mana saya waktu itu beribadah. Dan saya waktu itu jujur kecewa karena talenta apa yang saya punya ini berhenti begitu saja. Waktu mengalami kepahitan, pikiran saya cuma satu, saya sakit hati sama orang Kristen, saya kecewa sama orang Kristen. Jadi waktu itu saya sampai mengambil keputusan saya mau pindah atau mau keluar jalur dari kekristenan. Karena apa? Karena saya sudah mengalami kecewa. Saya waktu itu mau pindah pada tanggal 2 November di tahun 2024, yaitu tahun lalu. Saya waktu itu di sebuah kafe, saya bersama istri, sudah stres lah, tingkat stres. Jujur aja, perekonomian sudah hancur, keluarga sudah hancur, bahkan pelayanan pun sudah hancur, bisa dikatakan hancur. Dan waktu itu saya di kafe, saya menemukan, sudahlah, saat ini yang menolong saya ini orang yang di luar Tuhan, tapi orang yang sama-sama istilahnya dalam satu kandang ini pada menjauh ya, istilah satu kandang ya. Saya akhirnya bersepakat saya mau keluar, tapi istri saya tidak. Kalau saya mau keluar dari kekristenan, istri saya mengizinkan, silakan. Tapi saya waktu itu sudah, kalau di dalam mereka, kalau sudah keluar, istilahnya saya sudah menjadi milik mereka, istri saya sedangkan menjadi Kristen, itu dianggap sebuah perzinahan. Dan tepat di 2 November juga, saya waktu itu lagi galau, dan saya jam 10 itu waktu itu mau menemui seseorang yang kalau saya sebutkan namanya itu akan kenal semua, bahkan seluruh Indonesia kenal. Tapi waktu itu saya waktu dalam kegalauan itu masih sempat, namanya ini media sosial, scroll ya. Makanya kalian ini menggunakan sosial media ini dengan apa ya, maksudnya ya, dengan hikmat apa, atau hanya menonton saja atau apa. Waktu itu saya scroll Facebook waktu itu kan. Waktu scroll Facebook saya melihat brosur atau traktat ya, bukan brosur ya, kalau brosur kan perdagangan ya. Ini saya lihat traktat rohani, waktu itu tulisannya Jesus People Ministry, dan di bawahnya bertuliskan HT Rocky Gunawan. Saya kayak kenal Rocky Gunawannya apa teman saya atau gimana. Waktu itu saya chat dan beliau tidak tahu nomor saya karena saya itu benar-benar ganti nomor apa semuanya. Tapi puji Tuhannya, kalau Tuhan sudah mengizinkan beliau, itu pasti kenal saya. Jadi saya waktu itu ya chat, hai gitu, apa kabar, waduh udah jadi gembala ya gitu. Sempat cuma segitu aja sih, segitu aja. Jujur galau. Kalau saya pindah ke itu, terus saya mau ke sini juga bingung. Waktu itu bawa gembala bilang gini, ayo besok bantu saya, ayo. Kebetulan 2 November itu adalah hari Sabtu dan besoknya itu hari Minggu. Kebetulannya pasnya di situ. Akhirnya saya memutuskan sama istri, udahlah kita nggak usah jalan dulu karena nanti kita alasan sakit, kita datang dulu ke teman saya nih, Gembala Sidang Jesus People Ministry. Akhirnya saya datanglah hari Minggu, ibadah pertama Minggu, ibadah kedua masih belum merasakan apa-apa.
minggu berikutnya juga belum merasakan apa. Tapi minggu ketiga hadirat Tuhan itu nyata. Saya sama istri, ayo mulai bertumbuh di tempat ini. Ya, kebetulan Bapak Gembala juga memberikan kesempatan saya untuk bisa melayani lagi. Kayak seperti itu. Jadi intinya seperti ini ya, kalau orang Kristen kalau bisa, kita ini bukan menutup atau memblokir persahabatan atau pertemanan hanya gara-gara mungkin ada masa lalu, atau gara-gara ada masa lalu gak bisa pelayanan, tapi kita rangkul. Itu yang pertama yang kita harus pikirkan. Selama kita jadi anak Tuhan, ayo saling tolong menolong. Jangan sampai anak Tuhan ini sudah tergelincir ditolong orang lain, mereka akhirnya pindah ke lain agama. Tapi bagaimana ketika kita jatuh, kita yang menolong. Meskipun kita nggak bisa dalam keuangan, hal keuangan ya, minimal kita bisa mendoakan, memberikan kekuatan. Itu sudah berharga bagi kita kaum yang lemah mungkin saat ini. Buat Bapak Ibu, ada pesan yang sangat penting dari saya ya. Kalau saya tadi diselamatkan melalui traktat dari media sosial, minimal media-media sosial yang sekarang ada, TikTok, Facebook, atau YouTube ya, kalian mungkin bisa membantu membagikannya ya, traktat ini, traktat Jesus People Ministry. Mungkin mereka lagi membutuhkan pertolongan seperti saya ini ya, waktu itu ya. Ayo bagikan, mulai bagikan melalui pelayanan kecil. Ini adalah sebuah pelayanan kecil tapi sangat berarti buat keselamatan banyak orang. Ayo tetap semangat untuk memberkati satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.